Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Saudaraku yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah, taufik dan rahmanya, sehingga atas perkenannya sampai hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah dengan penuh semangat di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini. Semoga dalam kondisi COVID-19 ini Allah tetap memberikan perlindungan bagi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membawakan tema mampu menahan amarah dan mudah memaafkan. Firman Allah yang saya bacakan tadi adalah surat Ali Imran ayat 133-134 yang menjelaskan tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh orang yang bertakwa. Di antaranya adalah mampu menahan amarah dan mudah memaafkan atas kesalahan orang lain. Mampu menahan amarah dan mudah memaafkan adalah dua nilai kemanusiaan yang saling terkait. Kalau dianalogikan bagaikan dua sisi mata uang dalam satu kesatuan, atau dua hal dari satu hakikat. Nah, yang dimaksud adalah bahwasanya menahan amarah itu hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memang memiliki kemurahan hati atau keikhlasan hati untuk memaafkan. Demikian juga sebaliknya, seseorang yang dengan mudah memaafkan atas kesalahan orang lain akan menjadi penyebab bagi dirinya untuk tidak mudah melampiaskan amarahnya. Nah, itu hakikatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita tahu semua bahwasanya marah merupakan suatu kodrat naluriah atau karakter bawaan manusia sejak lahir. Jadi sifatnya given yang tidak mungkin untuk dihilangkan. Namun yang jadi pertanyaan, apakah setiap kemarahan harus diperturutkan atau dilampiaskan? Nah, sebagian daripada ahli jiwa menyatakan keinginan marah itu memang harus dilampiaskan sebagai pemenuhan kebutuhan atas dorongan naluriahnya yang memang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi maka akan timbul gangguan kejiwaannya. Nah, kita kembali ke surat Ali Imran ayat 134, di mana dalam ayat tersebut Allah memang tidak melarang kaumnya untuk marah, tapi menganjurkan untuk menahan amarahnya, karena dalam kondisi dan hal-hal tertentu marah memang diperlukan. Marah memang dibutuhkan. Namun di luar kondisi itu Allah menganjurkan kita untuk menahan amarah, karena melampiaskan amarah itu merupakan sumber segala keburukan. Sejarah kemanusiaan menunjukkan bahwasanya kemarahan itu bisa menimbulkan banyak masalah, menimbulkan banyak permusuhan, menimbulkan banyak kerusakan, dendam yang tidak pernah akhir, yang selalu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebaliknya, sejarah juga menunjukkan figur-figur pribadi yang memiliki tingkat kecerdasan emosi yang tinggi, yang mampu mengendalikan amarahnya dan mudah memberikan maaf, telah membawa maslahat bagi banyak orang. Sahabat, saudara yang dirahmati Allah, dalam ayat 134 tersebut, selain Allah menganjurkan kita untuk menahan amarah,
Allah juga menganjurkan kita untuk mudah memaafkan atas kesalahan orang lain. Maaf dari segi bahasa, afwa atau afu artinya menghapus. Jadi memaafkan akan menghapus hati yang pernah terluka, hati yang pernah tersakiti atas perlakuan tidak wajar yang pernah diterima. Memang tidak mudah untuk memberi maaf, tetapi harus dilakukan. Dengan memberi maaf secara fisiologis, hakikatnya akan membersihkan hati dari bercak-bercak noda, dari bercak-bercak noda dendam. Maaf yang diberikan harus ikhlas, sehingga tidak ada lagi istilah saya maafkan tetapi tidak akan saya lupakan. Nah, berarti pemaafan yang diberikan tidak memiliki keikhlasan, gitu ya. Selain itu, selain kita mudah memberikan maaf, Allah menganjurkan kita untuk selalu berbuat baik kepada orang-orang yang pernah berbuat kesalahan kepada kita. Jadi Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dalam surat Fussilat ayat 34 yang isinya kurang lebih, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Nah, ayat ini menginformasikan betapa besar pengaruh perbuatan baik terhadap manusia walaupun mereka adalah lawan. Saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW adalah pribadi dengan kesabaran yang luar biasa. Ini dibuktikan dengan gelar Ulul Azmi sebagai bukti kesabaran beliau. Beliau tidak marah meskipun diperlakukan dengan perbuatan yang sangat keji dan menyakitkan, gitu ya. Ya, beliau tidak akan marah kalau yang disakiti, yang didolimi pribadi atau individu beliau. Diriwayatkan dalam sejarah bahwasanya seringkali dalam perjalanan dakwahnya Rasulullah mendapat penghinaan, mendapat penyiksaan fisik, mulai dari diludahi, dilempari kotoran, bahkan dilempari batu. Namun perlakuan-perlakuan yang diterima oleh Rasulullah tersebut malah dibalas dengan perbuatan yang baik, gitu ya. Dibalas dengan kebaikan oleh Rasulullah. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan dakwah ke Taif, nah ini pun tidak kalah pedihnya apa yang dialami oleh Rasulullah kalau dibandingkan dengan apa yang dia rasakan ketika dia menerima penderitaan waktu perang Uhud. Ketika paman beliau meninggal dunia, tekanan kafir Quraisy semakin keras sehingga membuat beliau harus memutuskan untuk mencari area baru untuk pengembangan dakwahnya. Maka beliau memutuskan untuk pergi ke kota Taif dengan berjalan kaki dengan jarak yang begitu jauh, kurang lebih 60-80 km, dengan medan yang begitu keras dan berat. Beliau berangkat ke Taif. Namun setelah sampai di Taif, bukan sambutan penghormatan yang beliau peroleh, justru sebaliknya, di luar dugaan. Rasulullah disambut dengan penghinaan, diusir, dicaci, bahkan dianiaya secara fisik. Jadi Rasulullah dilempari batu oleh penduduk Taif dalam kondisi penderitaan yang begitu luar biasa, ya. Dalam kondisi luka fisik yang luar biasa, Rasulullah menerima tawaran dari malaikat Jibril untuk membinasakan penduduk Taif dengan cara menimpakan gunung-gunung yang ada di Taif melalui malaikat penunggu gunung. Nah,
Namun Rasulullah tidak menghendaki dari tawaran yang diberikan oleh malaikat Jibril. Justru beliau berdoa dan mengharap semoga kelak Allah akan menciptakan generasi yang bertakwa, yang lahir dari tulang-tulang rusuk, ya, dari masyarakat Taif. Bagaimanapun juga perlakuan yang mereka berikan kepada Rasulullah, Rasulullah tetap mendoakan agar mereka supaya mendapat pengampunan dari Allah, walaupun malaikat Jibril telah menawarkan bantuan untuk membinasakan mereka. Pendekatan yang diambil oleh Rasulullah adalah memaafkan serta mendoakan mereka supaya mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hidayah. Rasulullah memberi nasihat dan pesan agar seseorang yang dicaci atau diperlakukan dengan tidak baik, ya, disakiti secara fisik atau hatinya dilukai, tidak perlu dibalas dengan perbuatan yang sama, tetapi sebaliknya dibalas dengan kebaikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha untuk menjadi pribadi yang tidak mudah marah dan mudah untuk memaafkan atas kesalahan orang lain. Memang menahan marah dan mudah memaafkan, keduanya memang sulit untuk dilakukan. Tapi mengingat tuntunan ilahi dan apa yang telah diteladankan oleh Rasulullah, maka lebih baik kita patuh untuk mengikuti apa yang telah diperintahkan dan dianjurkan oleh kitab suci Al-Quran dan hadis. Maka jika kita jalani petunjuk ilahi ini, pasti akan memberikan hasil yang lebih baik dan bermanfaat. Karena bukankah dalam Al-Quran sudah dinyatakan bahwasanya kitab ini di dalamnya tidak ada kerugian, tidak ada keraguan. Maka wajib bagi kita untuk mengimani dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan di dalamnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.